Halo guys, balik lagi sama Kojam. Guys, hari ini aku mau lanjut jawab pertanyaan nih guys. Ini ada pertanyaan nih lucu ya dari Bro Safi Max. Xavier Max aja lah ngomong lah ya. Oke, ini Bro Max nih. Langsung kita jawab ya guys pertanyaan Bro Max. Bro Max bertanya, Om Gojam, nanya dong. Kalau misalkan jam pertama kita beli Omega Seamaster Diver 300. Terus kalau ketemu teman-teman yang pakai Rolex, kita minder gak ya? Tanda tanya. Sebenarnya niatnya mau beli Rolex, tapi malah Omega yang ready. Mohon pencerahannya. Oke. Gue langsung jawab ya pertanyaan. Ini pertanyaan simple tapi lucu ya. Oke Bro Xavier, gue kasih tau dulu ya. Kalau lu tanya, lu beli apa namanya? Beli Omega Diver 300, terus udah gitu temen lu mungkin belinya pakainya Rolex apa, misalnya Submariner gitu. Terus minder gak? Ya nggak minder lah, buat apa minder gitu loh. Maunya beli Rolex tapi Omega yang ready. Ya itu emang itulah memang dari dulu begini bro gitu loh. Rolex udah kayak orang tolol, harganya mahal, nggak available, susah dapatnya gitu kan. Nah, ya akhirnya sekarang ya beli Rolex juga ya, dan Rolex juga gimana ya, jamnya juga attract-nya orang-orang yang mau nampang gitu kan. Ya jadi gini ya, lu tak kalau tanya gue pertama nih, kalau lu tanya gue minder atau enggak, kalau gue sih nggak minder sih. Ngapain minder? Nggak usah minder lah gitu. Emangnya Omega lebih jelek dari Rolex? Nah, gue tanya dulu begitu. Kalau lu ngomong beli jam untuk kayak tunjukin ke orang lu ada duit, lu orang kaya, ya gua kasih tahu dulu Rolex memang lebih mencolok dibanding Omega. Ya, kalau lu mau tunjukin ke orang nih, wih, gua orang kaya, gua punya uang, gua bisa beli jam mahal, ya Rolex. Gua akuin gitu loh. Tapi itu kalau lu mau alirannya begitu gitu loh. Kalau misalnya enggak, kalau lu cuman demen jam bagus, lu mau jam berkualitas, jam yang akurat gitu ya, yang gak kalah sama Rolex gitu ya. Nah, Omega jawabannya gitu loh. Karena Omega itu secara kualitas gak kalah sama Rolex kalau menurut gua gitu loh. Sama sekali gak kalah, gak ada kalah-kalahnya gitu loh. Jadi gak perlu minder gitu loh. Kalau lu memang cari kualitas dan lu memang suka sama jam tangannya, ya gak usah minder. Kalau misalnya jam tangannya murah, gua kasih tahu ya, banyak banget ya jam yang lebih bagus dari Rolex, tapi harganya juga mungkin lebih murah dari Rolex. Gue kasih tau lu dulu tuh, bukan hanya Omega. Tau gak? Bukan hanya Omega, banyak banget jam. Lu kalau ngomong jam ya, gue tuh udah gue tuh udah lumayan rasain lah jam ini jam itu gitu ya. Dan gue kasih tahu ya, Rolex tuh overrated kalau menurut gue gitu loh. Makanya kalau lu kalau lu memang bukan mau buat nampang ya, lu cuma mau kualitas gitu ya, itu banyak banget jam yang lebih bagus daripada Rolex, tapi harga juga nggak semahal Rolex dan lebih gampang didapat di market. Nah itu gua kasih tahu gitu loh. Nah ini deh, gak usah jauh-jauh deh ya, ini gua kasih contoh aja nih. Gua punya jam ini ya, jam Breitling B01 Premier Chronograph. Nah gua kasih tahu lo ya, ini harganya nih kurang dari setengahnya Daytona. Bahkan mungkin harga Daytona berapa sih? Gua nggak tahu. Bahkan seperempat Daytona aja enggak kali. Gua nggak tahu deh harga Daytona berapa. Tapi harganya aja ini nih nggak semahal Daytona. Seperempatnya aja kagak. Gua kasih tahu lo aja. Nah terus gua tanya sama lo, waktu misal gua ketemu orang yang pakai Daytona, lo kata gua minder nih, gua pakai ini nih. Lo kata gua minder. Gua nggak minder. Gua ludahin itu Daytona. Pueh! Gitu loh. Apanya gua minder? Ngapain gua minder? Goblok bener-bener, ngapain gue minder sama Daytona, betul lah. Goblok kayak begitu Daytona apa sih bagusnya sih gitu ya. Sorry ya, Daytona sih nggak bilang jelek, sebenarnya gue juga lumayan suka dialnya. Daytona itu jatuhnya kalau di tangan gue lumayan suka sih, agak kecil gitu ya. Tapi untuk harga yang dia minta gitu ya, harga lu nggak bisa dapat lah di retail itu gitu. Untuk harga yang dia minta gitu, itu nggak pantas harga segitu gitu loh. Ini jam menurut gua ya lebih bagus daripada Daytona. Dan harganya nggak sampai seperempatnya. Gua kasih tau lo aja gitu. Dan gua minder. Gua nggak minder lah. Ngapain gua minder? Karena gua bukan orang yang
karena gue orangnya cari kualitas dan gue bukan orang yang ngikutin tren kayak begitu gitu loh. Dan gue nggak peduli gitu loh, Daytona mau lebih mahal ya bodo amat. Kalau orang ada yang bilang, wih tapi harga Daytona tuh stabil loh, oh Daytona tuh harga jual bagus loh, gini kayak gue nggak peduli lah. Gue mah nggak bukan beli jam buat begitu kan, kok gue mah beli jam karena gue memang suka jamnya, gue demen sama kualitas, gue demen sama penampakannya gitu. Ini gue kasih tahu ya, ini jam Premier Chronograph dari Breitling. Ini bro, secara movement nggak, movementnya aja gue lebih suka dari Daytona karena ini manual wind. Daytona nggak ada display case back, ini ada display case back gitu ya. Terus udah gitu ini diameternya juga 40 mili gitu. Nih gue kasih lihat nih ya, bentar. Gue kasih lihat nih betapa kerennya nih movementnya nih, movement Breitling nih, tuh gitu. Keren gak nih? Keren kan? Nih, Daytona ada gak movement kayak gini? Enggak, disembunyiin karena apa? Jelek penampakannya. Ini penampakannya lebih bagus. Terus udah gitu bro, ini manual wind, keren gitu ya. Kayak jam, ya gue demen lah jam manual wind gitu ya. Terus udah gitu 100 meter, ini 100 meter water resistance. Daytona juga 100 meter. Tapi Daytona tuh goblok. Mau 100 meter, mau aktifin chronograph, mau aktifin chronograph, mesti di screw, mesti dilepas tuh screwnya. Aduh, ampun, gak enak banget gitu. Apa bagusnya sih? Sedangkan ini nih, begitu gue mau mainin chronograph, tinggal gue pencet nih, cetek tuh, gue pencet tuh gitu, smooth juga gitu. Pusher feelingnya tuh top banget gitu, nggak kalah sama ini movementnya juga B01, B09 movement Breitling in-house gitu. Ini salah satu movement yang terkenal loh di dunia chronograph, boleh saingan sama Daytona. Tapi harganya nggak nyampe setengah, nggak nyampe seperempatnya Daytona. Gue kasih tahu aja, ini gue cuma kasih tahu aja gitu loh. Makanya itu yang gue mau bilang, lu nggak usah minder, nggak perlu minder, nggak ada yang perlu diminderin gitu. Gue mau tungguin beli Daytona, gue nggak sanggup, gue sungguhan nggak sanggup. Suruh gue beli Daytona, gue udah nggak sanggup. Terus udah gitu suruh gue tungguin Daytona sampai gue bisa beli di retail, sampai mati juga nggak bisa dapat gitu loh. Karena gue nggak mungkin Daytona dikasih ke orang kayak gue nggak mungkin gitu loh. Emangnya gue belanja jam tangan berapa banyak bisa dikasih Daytona gitu loh. Jadi gue tuh gimana ya, menurut gue tuh lu nggak usah minder gitu loh. Kalau lu memang suka sama Omega Diver 300 dan lu memang seneng sama, dan kualitasnya juga itu bagus, kalau lu emang suka, nggak usah minder gitu loh. Ya oke, orang pasti jujur lah, kalau orang tahu Rolex tuh pasti lebih mahal gitu ya. Tapi itu kan untuk orang yang nggak ngerti, dia pikir apa, oh karena Rolex lebih mahal lebih bagus. Tapi kalau lu suka jam tangan gitu ya, lu tahu Rolex tuh mahal bukan karena dia lebih bagus. Gue kan tadi udah kasih tahu lo, banyak jam yang lebih bagus ya Rolex, tapi nggak semahal Rolex gitu loh. Ya contohnya ini nggak kalah bagus, tapi ini jauh lebih murah daripada Rolex Daytona gitu. Nah makanya itulah, kalau untuk orang awam, dia akan lihat Rolex tuh paling bagus karena apa? Mahal. Tapi kalau untuk kayak kita, untuk gua, untuk lu gitu ya, karena kita tahu gitu ya, itu price bukan indikasi kualitas. Tapi kita tahu kayak Rolex gitu ya, dia tuh ada supply-nya susah. Nah akhirnya karena banyak brandnya kuat, orang banyak mau beli, akhirnya demandnya naik, price-nya naik gitu loh, ngerti gak? Jadi itu bukan karena dia masalah kualitas gimana. Jadi berbahagialah lu kalau misal lu suka jam Omega gitu loh, dan lu bisa punya, lu bisa beli, daripada lu ngiler-ngiler Rolex Submariner tapi nggak bisa beli, kan buat apa kan gitu loh, ngerti gak? Gua sih jujur ngomong sih bro, Diver 300 sama Rolex Submariner, gue suka Rolex Submariner hanya karena apa? Satu, Rolex Submariner tuh nggak ada tanggal. Kalau Seamaster Diver 300 ini kan ada tanggal kan, Seamaster kan gitu kan. Walaupun Omega juga ada lah keluarin Seamaster yang nggak ada tanggal gitu, tapi kan pada umumnya ada tanggal gitu kan. Nah terus udah gitu, Seamaster itu rata-rata lebih besar daripada Rolex Submariner yang cuma 40 mili gitu. Jadi itu doang gitu loh. Dan Rolex Submariner yang baru juga walaupun 40 mili juga itu sebenarnya jatuhnya di tangan juga besar kok. Gitu. Tapi intinya gini lah, dengan harga Rolex sekarang udah kayak gini, kalau bisa gue mau beli jam diver pun gue nggak mau beli Rolex gitu, karena terlalu overpriced gitu loh.
Malahan gue jujur ngomong, kalau misal gue lagi cari diver sekarang ya, gue mungkin bukan beli Rolex, gue bukan beli Omega, gue beli apa? Gue beli Tudor. Gue beli Tudor. Kalau sekarang gue mau beli jam diver ya, gue bakal beli Tudor. Gue nggak bakal beli Omega, nggak beli Rolex, gue beli Tudor. Gitu loh. Gue suka Tudor Black Bay gitu ya. Gitu. Dan gue nggak perlu mahal-mahal lah kalau diver mah. Gue pengen yang udah apa yang biasa aja gitu loh. Dan gue bakal beli Tudor sih kalau gue sih gitu loh. Jadi gak usah ngerasain. Dan gue kalau beli Tudor pun, walaupun itu merek yang lebih apa di bawah Rolex gitu, jelas-jelas gitu ya, bahkan itu lebih dihina lagi loh. Karena kalau Omega masih dibilangnya katanya saingan Rolex, kalau Tudor tuh dianggap udah kayak apa ya, udah kayak dianggap orang kalau nggak bisa beli Rolex ya itu belinya Tudor gitu. Tapi itu pun aja gue nggak pusing lu. Gue kalau misal gue beli Tudor gitu, orang bilang lu nggak sanggup sih beli Rolex lo, makanya beli Tudor. Biarin aja, bodo amat lah. Gue nggak peduli lah, karena gue beli jam bukan buat, karena gue beli jam itu bukan buat apa ya, bukan buat orang narik perhatian orang gitu loh, bukan. Gue mau beli jam tuh karena gue emang suka sama jamnya gitu. Jadi sekali lagi ya bro ya, kalau menurut gue nggak usah minder gitu loh, nggak usah minder gitu. Rolex itu brandnya terlalu kuat dan harganya jadi premium gitu loh. Dan kalau misalnya lu memang suka sama jam Omega yang lu udah beli, nggak usah minder gitu. Kalau orang bilang ya lu belum beli kayak Omega, lu pakai Rolex dong lebih mahal gitu, ya udah diemin aja lah. Tapi kalau di dalam otak kan tahu kan Omega sama Rolex itu nggak ada perbedaan kualitas gimana sebenarnya gitu. Ya lu kan kalau lu emang lebih suka Omega ya udah gitu. Kecuali lu nggak suka sama Omega, lu kayak sebenarnya lu seneng sama desainnya Submariner, tapi lu kayak aduh tapi nggak bisa beli gimana, akhirnya lu beli Omega. Nah kalau kayak gitu mungkin lu kebayang-bayang tuh kayak begitu, ngerti ya. Nah makanya kalau seperti kayak begitu situasinya, banyak orang bilang udahlah kalau memang lu bener-bener mati hidup senengnya sama desainnya Submariner, mendingan lu nabung dah, mendingan udah lu bayar deh mahalan deh, tapi puas gitu, jangan setengah-setengah gitu loh, ngerti gak? Dipentokin aja sekalian gitu. Tapi kalau misalnya memang lu emang puas sama si Master Diver 300, ya nggak usah minder gitu. Kalau orang lain punya Rolex juga nggak apa-apa. Lu bilang lu mau beli Rolex, lu kenapa mau beli Rolexnya gitu? Karena lu memang lebih suka desainnya atau apa gitu loh. Kalau lu bilang oh karena gue cuma mau nampang, lah ya susah juga gua. Kalau lu mau nampang memang sebenarnya udah lu beli Rolex aja udah. Lu pentokin aja, lu nggak usah beli Omega gitu. Tapi kalau lu memang sebagai orang yang seneng sama jam gitu ya, menurut gue sih nggak usah ini gitu loh. Kayak gue nih bro, contoh ya gitu ya, walaupun gue lebih suka Submariner, tapi gue untuk disuruh bayar harga market yang kayak orang gila gitu ke Rolex, gue mending kalau misal gue bisa dapat Omega dengan deal yang lebih bagus gitu ya, gue mendingan beli Omega, gue nggak apa-apa gitu. Jadi gue orangnya begitu. Ada orang yang memang nggak puas begitu, kalau gue sih nggak. Kalau misal gue memang suka banget sama Rolex gitu, tapi kalau apa gue bisa dapet deal bagus di Omega gitu ya, gue nggak apa-apa. Gue bakal ambil yang kedua lebih bagus, nggak apa-apa. Gue akan beli Omega. Itu nggak masalah buat gue gitu loh. Nah gue dan menurut gue emang harusnya begitu gitu loh. Kayak misalnya contoh lah, lu tanya gue Rolex Explorer sama si Master Aquaterra, gue lebih suka mana? Gue lebih suka Explorer, lebih ikonik, lebih gak ada tangga, lebih bersih gitu ya. Tapi harga Explorer kan mahal, jauh lebih mahal deh Aquaterra kan. Tapi fiturnya apa segala kan mirip-mirip gitu kan. Bahkan lebih advance Omega gitu kan. Nah gue nggak keberatan kalau gue bisa dapat good deal Omega Aquaterra, gue bakal sikat Aquaterra gitu loh. Jadi gue nggak akan beli Explorer kayak. Dan ini gue buktiin, karena kenapa? Karena gue udah pernah punya Aquaterra gitu loh. Karena gue udah pernah punya Aquaterra, dan gue waktu itu malah beli Aquaterra bukannya Explorer, karena gue bisa dapat harganya jauh lebih murah Aquaterra dibanding Explorer gitu. Jadi gue tuh, kalau gue orangnya masih pentingnya value gitu loh, ngerti gak? Jadi kalau menurut gue sih gak usah minder lah gitu, karena itu cuma masalah branding aja gitu loh. Jangan mau ini, yang penting lu senang sama Omega Diver 300 lo. Kalau lu memang suka, nggak usah minder, itu bagus kok Omega Diver 300 gitu ya. Itu menurut gue sih bro. Oke, udah lumayan panjang ya, dan menurut gue rasa jawabannya sangat udah lengkap ya. Oke, semoga bantu ya Bro Max ya. Guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komen. Kalau misalnya nanti bagus, gue nanti bisa bahas kayak begini ya. Dan kalau misalnya kalian suka jam tangan, jangan lupa guys subscribe channel ini, dan kalian terus tonton ya
Gitu. Makasih guys udah nonton. Sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye bye guys.